Saya Ivan Pavlov, yang merupakan seorang ilmuwan Rusia yang memiliki pengaruh besar dalam dunia psikologi melalui penemuan teori saya tentang perilaku, yang dikenal sebagai conditioning klasik. Pada awal abad ke-20, saya melakukan eksperimen yang akan mengubah cara kita memahami bagaimana perilaku dipelajari. Teori fisiologi temuan saya tersebut bisa dikatakan secara tidak sengaja saya temukan, yakni ketika saya sedang mempelajari proses pencernaan hewan anjing. Anjing tersebut akan mengeluarkan air liur jika diperlihatkan makanan. Keluarnya air liur oleh anjing tersebut merupakan suatu hasil reaksi dari suatu stimulus yakni berupa makanan. Lalu, saya membunyikan lonceng terlebih dahulu sebelum memberikan makanan kepada anjing tersebut. Hal tersebut saya lakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang. Suatu reaksi yang terjadi ialah anjing tersebut pun mengeluarkan air liurnya pada saat lonceng dibunyikan, bahkan ketika lonceng dibunyikan tanpa disertai dengan pemberian makanan. Dari sini, saya menarik suatu kesimpulan dan teori fisiologis, yakni bahwa makanan sebagai stimulus rangsangan awal alami yang wajar, sedangkan lonceng merupakan suatu stimulus rangsangan buatan. Lalu jika pemberian stimulus atau rangsangan yang sama tersebut dilakukan secara berulang-ulang, maka rangsangan atau stimulus buatan ini akan menimbulkan suatu kondisi, yakni dalam hal ini ialah timbulnya air liur pada anjing itu. Saya lantas berkesimpulan bahwa terdapat beberapa cara perubahan tingkah laku yang bisa digunakan dalam proses belajar yang tercantum dalam learning theory atau teori belajar. Saya berhasil melihat bahwa anjing tersebut tidak hanya akan bereaksi atau merespons dengan berdasarkan pada kebutuhan biologisnya saja, yakni akibat rasa laparnya, tapi juga sebagai hasil dari proses belajar, yakni dalam hal ini adalah bunyi lonceng, yang disebutnya sebagai suatu pengondisian klasik. Dalam ilmu psikologi, pengondisian klasik dalam penerapannya sering dipergunakan sebagai terapi untuk mengubah perilaku seorang individu. Teori behavioristik merupakan suatu aliran di bidang psikologi yang menekankan pada terbentuknya perilaku yang nampak sebagai suatu hasil dari pembelajaran. Aliran behavioristik dalam aliran psikologi ini memandang proses belajar sebagai suatu hal yang sangat besar dampak dan pengaruhnya terhadap respons atau reaksi atau perilaku individu, dan menjadi arah perkembangan teori dan juga praktek pendidikan serta proses pembelajaran hingga saat ini. Dalam teori behavioristik, maka proses belajar merupakan perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari hasil interaksi antara stimulus dengan respons. Dalam kata lain, belajar adalah perubahan kemampuan, respon dan perilaku dengan cara yang baru tertentu sebagai hasil interaksi dari suatu stimulus atau bentuk reaksi dari suatu rangsangan. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus-respon ataupun reaksinya tersebut memandang dan menempatkan orang atau seorang individu yang menjalani proses belajar sebagai seorang individu yang pasif sifatnya, yakni reaksi atau respon atau perilaku tertentu baru akan didapat dengan menggunakan suatu proses pelatihan atau pembelajaran atau proses pembiasaan. Munculnya perilaku, respon atau reaksi tertentu tersebut akan bisa menjadi semakin kuat apabila diberikan suatu reinforcement atau unsur penguatan yang unsurnya positif dan akan bisa menjadi menghilang apabila stimulus tersebut berupa suatu bentuk hukuman atau sebagai suatu hal yang negatif. Teori ini akan tepat dan sangat cocok diterapkan guna melatih anak-anak yang masih dalam tahap membutuhkan dominasi peran dari orang tua, wali, pembimbingnya, atau guru, yakni orang yang lebih dewasa daripadanya.